Nah, oke, untuk yang selanjutnya ini kita akan review Steel Dive GMT Homasnya Seiko GMT SKX. Gila banget ini nggak bisa dibilang jam ecek-ecek karena memang untuk model ini nih aku kasih tahu. Menariknya untuk khusus model ini ya, model ini khusus warna ini itu tuh bezelnya seramik cuy. Nanti akan kita tes apakah benar bezelnya seramik ataukah hoax gitu. Oke? Langsung akan kita buka saja. Aku penasaran. Penasaran banget apakah bezelnya beneran seramik nggak sih? Karena kan ini bezelnya Pepsi loh cuy. Ini kalau beneran seramik gila sih. Ntar. Ini memang bener-bener baru datang. Langsung buka ini eh karena ini tuh aku justru tahu malah dari subscriberku gitu. Subscriberku bilang, "Bang, ini ada Steel Dive GMT Pepsi. Memang dia nggak apa namanya modelan tampilannya kayak ya sama seperti yang lain gitu. Cuman katanya ini bezelnya seramik gitu. Apakah bezelnya seramik? Ini bezelnya safir gitu. Nah, itu dia. Yang kacanya gila loh. Ada pantulan-pantulannya tipis manis begitu loh. Ntar kita akan langsung cek aja. Gak usah caci cuy ya kan. Aku pun penasaran ya ini. Kita akan cek langsung. Cyclopnya gede banget cuy. Asli cuy nih lihat. Gila ini Cyclopnya gede banget. GMT ya ini ya. Nih. Jarumnya ada 4. Bisa dihitung. 1 jarum detik, 2 jarum menit, 3 jarum jam, terus ada jarum GMT. Nah, yang mengarah pukul 1, nah itu adalah jarum GMT. GMT kalau bilangnya orang-orang itu GMT cuy. Dan ini kita akan coba tes ini. Seramik, oke. Seramik ya. Seramik plus anti reflective coating terbukti. Akan kita coba tes langsung di bezelnya. Bener lagi. Aduh bener lagi gila Steel Dive. Gila. Aku baru tahu loh. Aduh, untuk varian yang ini ya, yang Steel Dive GMT yang khusus yang warna ini, khusus yang persis keplek-ketiplek seperti ini. Kalau beda warna aku nggak tahu. Tapi katanya dia yang ini itu seramik dan ternyata setelah aku cek ternyata bener beda harganya. Di situ aku mulai mikir apa jangan-jangan bener seramik ya gitu. Dan setelah kita cek bener. Gokil. Tar dulu, aku masih nggak percaya nih. Ini bezel ya. Ntar. Bezel loh, rata kanan loh. Kok bisa? Aduh. Sumpah loh. Pantesan harganya tuh aku kira kayak memang ada harga ada kualitas, Bro. Ini aku baru pertama kalinya pegang jam tangan yang bezel Pepsi seramik. Gila ini. Pepsi bukan seramik, Pepsi safir gitu. Sorry dari tadi salah ya. Ini bezelnya safir, oke. Yang tadi salah, koreksi. Dan ini puternya gila, bezelnya nyut 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 gitu loh rasanya tuh kayak pas banget nih. Nih lihat. Idih. Mungkin kalian biasa aja ya yang nonton via video, via display gambar gitu kan, visual. Cuman ini aslinya gila bener. Enak, finishingnya. Aduh, Kang, bagus banget Kang nih. Oke, kelihatan ya. Sip ya, mantep lah ya. Oke. Dia rantainya Jubile, cuy. Dia rantainya Jubile. Memang beberapa waktu
requestan subscriber itu barangnya gila-gila ternyata. Banyak subscriber yang udah lebih tahu daripada saya. Jadi di sini juga saya juga masih belajar gitu. Tahu spesifikasi jam tangan yang khusus banget yang itu justru ngasih insight ke aku agar aku bisa lebih tahu lagi, lebih ngebahas lebih dalam lagi. Dan ini salah satu penemuan yang sangat menarik menurutku. Brand-brand lain Jiper ketemu ini, Seiko, aku berani taruhan Pepsi-nya. Jiper ketemu ini, beneran Jiper. Bezelnya seramik loh masalahnya ini. Nggak main-main ini. Ntar akan kita coba ukur-ukur tipis-tipis dulu ya. Ya ukur-ukur dulu. Nanti kita akan zoom in. Untuk dari apa namanya? Ntar kita zero dulu. Tuh dari bezelnya dia di 40 mm. Ketebalannya di 14,1, lak-tulaknya di 44. Lak-tulaknya kecil loh. GMT ini lak-tulaknya kecil. Oh, karena dia model SKX cuy. Jadi model SKX ini lak-tulaknya memang kecil gitu. Jadi memang bagi tangan-tangan Asia nih cocok banget nih. Asal dompetnya cocok aja kalau ini mah gitu. Nih, kita akan zoom. Kurang zoom bang. Oke, kita akan zoom lagi. Zoom 3 kali ya, 3 gini. Kelihatan finishingnya gila rapi banget nih. Kacanya lihat. Kegedean sih 3 aja kali ya. Nah segini. Kacanya kalian bisa cek. Bagus banget ini cuy. Bezel seramik. Bezel seramik mulu. Bezelnya safir. Bezel safir. Lihat. Ternyata memang dia bezelnya berkilau juga gitu. Safir, memang beneran safir, udah dicek dan real safir gitu cuy. Dan warna orange-nya ini khas dari Seiko banget. Sunburst-nya gila, dan ini mesinnya pakai Seiko NH34 GMT. Bagi yang belum tahu, Seiko NH34 GMT dia adalah modul terbaru yang GMT punya Seiko, yang harganya kalau kalian cek mesinnya aja itu tuh mahal cuy. Belum kaca safir, belum bezel safirnya, belum stainless steel 316L-nya yang the best ini ya kan, garansi korosi sampai 10 tahun, nggak bakal korosi ini barang nih ya kan. Ih, gila. Dan ini dia udah screw down crown tentunya ya kan, tidak kayak brand yang sebelah yang belum screw down crown. Dan dia screw case back juga. Nah, logonya bisa kita lihat detail. Nah, itu ada stainless steel automatic. Oke, ada logo Steel Dive, ini juga ada logo Steel Dive-nya. Oke, mantap. Terus apa lagi cuy? Udah paling Jos Marco Jos ini, cuy. Asli cuy. Kayak apa ya? Enggak ada celah untuk dibully sih. Bezel oke. Semuanya oke. Nggak ada celah untuk dibully ini. Finishing oke. Kita akan cek loom. Siapa tahu loomnya kuring ya kan. Siapa tahu kita bisa ngebully tipis-tipis loomnya. Oke. Akan kita coba tes. Tadi dimensi udah semua kan. Oh ini nih laknya berapa bang? Lak apa namanya, ukuran rantainya. Biasanya sih di berapa? 22. Dia 22. Jadi untuk bagian rantai dia di 22 mm, sama persis kayak Seiko. Gokil. Kita akan coba tes loom tipis-tipis saja. Segini kali ya. Cocok segini. Tapi aku masih pengen menikmati ini loh. Bagus banget cuy. Tone warnanya, bagian warnanya, karena ini sebenarnya merah tapi kena hawa si kuning ini jadi kelihatan warna orange ya kan. Padahal ini Pepsi, ini merah ini cuy. Dia bisa bezel safir itu udah mengagetkan itu, dunia perjam tanganan itu sudah mengagetkan sekali sih menurutku.
Dan akan kita tes langsung aja untuk loomnya. Mati. Mana tadi? Mati kurang 1 cuy. Mana satunya? Mati. Nah, kita zoom out dulu. Segini. Nah, segini. Nah, ini loomnya, ini loom versi yang belum kita center cuy, belum kita center udah begini bro. Kita akan coba center dar. Waduh, ngeri. Oke, kita coba center tipis-tipis. Ini nggak ada skipan video ya, sorry ya. Jadi di sini itu langsung kayak live aja gitu. Aku pun nggak pakai script ya kan, langsung di lost no ya bro, ngono ya kan. Nah, oke, kita fokusin dulu. Loomnya kok? Oh ini nih, ada lampu nih. Sorry. Loomnya kan matian. Nah, tetap terang loh. Gini ya. Nah, emang terang ya gimana ya? Ganteng sih cuy. Nih. Oh gini kali. Gini kelihatan. Nah, oke. Cakep. Kelihatan toh, cakep toh. Cakep lah, harusnya cakep ini. Kita gelapin lagi. Ajib banget ini mah bos. Alus. Ini GMT ya. Nah, GMT dia di bezelnya full dengan angka-angka. Dan ini fullnya elumnya Swiss BW9. Jadi memang dia udah namanya jam kelas atas ya gitu. Tapi bagi kaum mendang-mending yang mending ini banget sih. Bagi kaum mendang-mending silakan merapat deh gitu. Ini mendingan banget ini cuy. Bukan mendingan lagi udah ini. Bagus banget masalahnya cuy. Bisa ya. Nih lihat tuh. Bisa segitunya gitu. Nah. Oke, ini yang versi kelihatan dialnya tuh. Oke, kuning dialnya orange, ini merah, ini biru. Menurutku bagus ini sih. Apa yang bisa kita cerca dari ini ya? Nggak ada. Bagi kalian yang pengen model seperti ini atau pengen pengen dapat yang seperti ini, jam bagus, langsung meluncur ke WhatsApp bagian sebelah kiri. Karena yang pertama, kenapa sih Bang harus beli jam-jam yang model yang Abang review itu? Karena yang pertama, bezelnya udah nggak bakal berubah warna, yang pertama itu. Yang kedua, dia udah stainless steel 316L. Jadi di tangan yang alergi pun dia nggak bakal gatel dan nggak bakal korosi. Itu enaknya, air tawar maupun air asin semuanya nggak bakal korosi. Dan mesinnya dia udah Seiko NH34 atau yang model-model lain ada Seiko NH35 gitu kan. Yang itu powernya udah 40-an jam cuy. Beda dengan brand-brand yang powernya hanya 21 jam, 22 jam dan ya itu kurang banget dan akurasi bakal kendor gitu. Tapi kalau yang ini jempol, serius jempol. Terus untuk bagian kaca kalian nggak perlu risau karena kebanyakan jam tangan sering ya kacanya pecah ya gitu. Dan ini nggak ada ceritanya kaca pecah-pecah. Kalian bisa gores pakai paku kacanya, serius. Gores aja pakai paku, nggak bakal kegores itu. Karena ini kacanya sudah safir plus anti reflective coating. Jadi memang tingkatan kaca tertinggi ya safir itu sendiri. Rolex pun pakai safir gitu. Yang harganya ratusan juta pun pakai safir gitu. Jadi memang sangat value for money sekali ya untuk jam tangan harga yang sangat murah gitu. Ini menurutku murah banget dan kualitasnya gila. Bezelnya safir bro, gokil ini. Udah nggak ribet lagi ganti baterai ya kan,
bagi kalian yang pengen jam-jam seperti ini atau ada jam model lain, merek lain, Still deh, Pagani Design, Adis Dive, San Martin segala macam, kalian bisa langsung meluncur ke WhatsApp bagian sebelah kiri, bisa dikirim foto atau videonya, langsung akan kita diskusikan apakah cocok gak sih di tangan gitu kan, tangannya besar apa enggak gitu. Jadi aku nggak sekedar jualan jam saja gitu, aku adalah tempat dimana bisa konsultasi yang itu langsung aku balesin sendiri gitu cuy. Jadi kalian bisa langsung konsultasi di WhatsApp gitu, atau jam tangannya lengan segini itu cocok apa enggak, keperuntukannya untuk di lapangan, di luar lapangan, buat nyelam, buat terbang, buat bisnismen, buat apa. Nah, itu semuanya bisa dikomunikasikan gitu. Karena jam tangan ini selain jadi penunjuk waktu, dia lebih dari itu. Dia adalah masterpiece, dia adalah hobi bagi seorang pria, perhiasan gitu. Karena kan seorang perempuan kan ada perhiasannya gitu kan mas, segala macam. Sementara cowok apa gitu, kalau nggak dompet, kendaraan, ya jam tangan mentok gitu, sepatu, jam tangan. Tapi salah satu yang paling nggak bisa ditinggalkan sih jam tangan ya menurutku, kayak elegan banget, kemana-mana bisa gitu. Semisal kehilangan dompet atau nggak bawa dompet segala macam, amit-amit gitu ya, jam tangan udah bisa pakai jaminan juga gitu, karena harganya juga sangat tahan dan sangat kuat gitu. Jadi nggak ada alasan sih untuk kita nggak mencoba memakai jam tangan gitu. Bukan berarti kalau kita pakai jam tangan terus gitu tangan kita gatel-gatel, jamnya cepet rusak, itu salah jam tangannya, enggak, tapi salah kalian yang memilih jam tangan itu gitu loh. Jadi deep talk ini cuy. Jadi memang salah kita yang memilih jam tangan itu gitu loh. Karena jam tangan yang mahal itu belum tentu bagus. Itu prinsip yang pertama. Karena banyak jam tangan yang dia itu harganya mahal, tapi kualitasnya, Bang, cara lihat kualitas gimana sih? Pertama, kaca harus safir. Nah, ini safir cuy, ya kan? Ini sambil kita ngobrol aja masih terang banget ini kan. Kaca harus safir. Terus bezel kalau nggak seramik harus safir juga ya kan. Material harus 36L stainless steel, nggak boleh stainless steel biasa. Terus mesin minimal bermerek bro. Seiko atau mesin-mesin lain yang bermerek begitu. Yang itu long lasting banget dan gampang, suku cadangnya banyak, melimpah ruah, meriah muntah, anjay. Dan dia harus tentunya harus nyaman di tangan juga gitu, nggak tajam, nggak ini, dan dia harus siap renang itu. Tapi kebanyakan jam tangan yang aku sayangkan yang dijual di sosial media atau di Shopee atau di Tokopedia, kebanyakan tuh nggak menyertakan spesifikasi ini. Kalian bisa cek gampang sekali. Kalau jam tangan yang kalian mau itu nggak ada spesifikasi tentang nama mesin, tentang nama bahan yang dipakai, stainless steel grade berapa, tentang kacanya apa. Kalau cuma ditulis mineral glass, no, big no, 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 no. Harus safir, harus safir. Tentang mesinnya, jam tangannya apa, mereknya juga harus jelas, dan jangan KW itu. Udah itu aja sih kategori yang jam tangan yang menurutku bisa panjang gitu. Kenapa Bang harus jam tangan itu harus awet dan bisa panjang dan enak dipakai lama? Karena dia nggak bakal luntur. Kenapa harus safir? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena dia nggak bakal kena gores. Warna bezel kenapa harus seramik gitu ya? Karena dia agar nyaman terus dipakai, nggak risih ketika dipakai, karena jamnya balet-balet atau boncel-boncel segala macam nggak jelas. Nah itu jadi tetap aman gitu. Dan karena jam tangan ini kan adalah sebuah perhiasan atau apa ya, suatu benda yang akan kita ajak melewati beberapa pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman baik, dan semua pengalaman yang ada gitu. Ada banyak kenangan yang ada di dalam jam tangan itu. Maka pilihlah untuk yang pertama jam tangan yang bagus sekalian. Nggak apa-apa nabung gitu. Nggak apa-apa nabung, itu nggak apa-apa banget. Karena daripada kalian beli rusak akhirnya nggak pakai jam tangan gara-gara benci jam tangan. Yang salah bukan jam tangannya, tapi kalian yang milih jam tangannya. Itu yang salah, karena banyak sekali jam tangan yang bagus di luar sana tuh, banyak sekali. Dan gak semua jam tangan bisa masuk di etalase atau aku perjualbelikan saja. Karena aku berangkat dari hobi, jam tangan itu harus memenuhi kategoriku untuk bisa dijual gitu. Kayak
ini harus perfect banget lah gitu menurutku. Oh ini cocok nih sebagai koleksi, baru aku jual gitu. Jadi banyak sekali permintaan, bang review ini, bang review itu, bang aku pengen beli ini, pengen beli AC segala macem gitu. Aku nggak jual, sorry, aku nggak jual jam tangan yang aku nggak percaya diri terhadap jam tangan itu, atau aku nggak apa ya, ya nggak percaya diri gitu. Jadi aku nggak jual, aku jual hanya jam tangan yang dia memang menarik, harga dan kualitasnya berbanding lurus. Udah itu aja. Udah 20 menit, udah langsung kita sudahi saja. Mantap, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini.